Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya jumpa lagi dengan saya Ju. Di sini saya mau membaca sebuah berita. Ini diakibatkan doktrin-doktrin para habib ya, kepada muhibin-muhibinnya, oknum-oknum habib yang tidak bertanggung jawab mendoktrin pada muhibin-muhibinnya. Ya, sehingga muhibin-muhibinnya itu merasa mereka itu mulia padahal ras Yahudi ya, Bani Alawiyah ras Yahudi. Tapi doktrin-doktrin mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu berhasil ya, inilah salah satu akibat daripada doktrin-doktrin oknum-oknum Habib yang mengaku keturunan zuriyah Rasulullah yang bertindak di luar nalar ya. Ini kita baca, ini saya bacakan satu berita dari Detik Jatim ya. Kisah Habib Maut Banyuwangi bunuh lalu bakar satu keluarga jemaahnya ya. Banyuwangi, kericuhan di ruang sidang pengadilan negeri Banyuwangi pecah seusai pembacaan vonis hukuman mati terhadap M. Ali Hidwan alias Habib. Masa yang hadir dalam sidang lalu mencoba mengejar Habib yang mengajukan banding atau vonisnya, namun petugas dengan sigap segera melindungi dan mengamankan Habib. Habib merupakan terpidana pembunuhan keji terhadap Rosan, 45 tahun, dan istrinya, Siti Jamilah, 37 tahun, serta anak sematawayangnya, Dery Pradana, 15 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dimasukkan ke mobil dan dibakar di hutan Kluncing, Jalan Raya Segobang, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Pria kelahiran 1967 itu bukan satu-satunya pelaku pembunuhan keluarga Rosan. Ada 3 pelaku lain yakni Haidori Setiawan, Siwan, dan Andi Aziz. Namun Habib mendapatkan hukuman paling berat karena merupakan otak pembunuhan. Habib dikenal masyarakat sebagai pemuka agama sekaligus ketua majelis salawatan di Banyuwangi. Haidori Setiawan, Siwan, dan Andi Aziz adalah jemaahnya. Korban Rosan dan keluarganya juga merupakan jemaah Habib. Tragedi pembantaian ini berawal saat Habib berutang ke Rosan sebesar 500 juta rupiah. Utang itu rupanya tidak mampu dilunasi Habib, sementara Rosan terus menagihnya. Habib pun lalu merencanakan pembunuhan jemaahnya itu. Mula-mula Habib memanggil ketiga jemaahnya yakni Haidori, Siwan, dan Andi. Mereka lalu didoktrin bahwa keluarga Rosan adalah rentenir jalim yang kerap meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Maka Habib pun menyuruh sesudah selayaknya Rosan harus dibunuh. Mula-mula Habib ya, selaku pimpinan jemaah, dogma Habib itu tidak sedikit pun dibantah oleh ketiga jemaahnya itu. Padahal sebenarnya perintah Habib hanya dalih semata karena tak mampu melunasi hutangnya ke keluarga Rosan. Rosan sendiri merupakan petani kaya di desa Karangsari, kecamatan Sempuh. Sedangkan istrinya yang sehari-hari membuka toko juga melakukan praktik peminjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah, tanah, hingga kendaraan. Hal inilah yang membuat Haidari, Siwan, dan Andi semakin yakin dengan perintah Habib untuk membunuh Rosan dan keluarganya, karena dengan begitu akan banyak masyarakat yang tertolong dengan kematiannya. Rencana eksekusi pun disusun Habib dan ketiga jemaahnya. Senin, 2 Mei 2011, eksekusi pun tiba. Habib berpura-pura menghubungi Rosan bahwa dirinya ingin menggelar sholat berjamaah di rumahnya. Tanpa curiga, Rosan pun bersedia rumahnya dipakai untuk kegiatan ibadah Habib dan keluarganya. Selepas Isya, Habib lalu menelpon Andi dan menyuruh menjemput Haidori di rumahnya. Keduanya lalu menuju ke rumah Habib. Dari rumahnya, Haidori telah membawa sebuah kapak yang disembunyikan dalam tas kecil dan ditutupi jaket. Dari rumah Habib ini ketiganya lalu menuju ke rumah Rosan. Kali ini keduanya berangkat dengan mengendarai 2 motor. Haidori lalu membelokkan dan menjemput Siwan di Simpang 3, Rogo Jampi, seusai perjalanan dari Bali. Keduanya lalu menyusul ke rumah Rosan. Setibanya di lokasi, keempatnya sempat berbincang di ruang tamu. Selanjutnya Habib mengajak Rosan, Jamilah, dan anaknya dari salat Isya berjamaah. Sedangkan Haidori, Siwan, dan Andi di ruang tamu memakan makanan suguhan Rosan. Seusai menunaikan sholat Isya, Habib lalu menyuruh Dery keluar membeli pulsa. Saat itu Dery membeli pulsa dengan ditemani Andi. Sedangkan Rosan dan Jamilah melanjutkan sholat sunat 2 rakaat. Dari sini Habib kemudian memberi kode kepada Haidori dan Siwan agar segera membunuh Rosan dan istrinya saat sholat sunnah. Ya. Pada salat sunnah yang kedua, Habib lalu menganjurkan agar Rosan dan istrinya sujud lebih lama. Perintah Habib ini lalu ditaati keduanya. Saat sujud inilah Haidori langsung memukulkan kapak ke kepala Rosan dan dilanjutkan ke kepala Jamilah. Kerasnya pukulan membuat Rosan dan Jamilah langsung terkapar. Siwan lalu menghampiri dan menambah pukulan ke tengkuk kedua korban dengan tangan kosong. Belum puas, Siwan lalu memukulkan lagi kapak ke bagian belakang kepala keluarga korban. Ke kepala kedua korban. Ke belakang kepala kedua korban. Kesadisan keduanya belum berhenti. Mulut Rosan dan Jamilah lalu disumpal dengan kaos kaki. Ini agar keduanya tak merintih. Habib selanjutnya memerintahkan Haidori untuk menggotong tubuh Rosan dan Jamilah ke dalam bagian belakang mobil Isuzu Panther milik Rosan di garasi. Sesudah memasukkan tubuh Rosan dan Jamilah, Haidori lalu mengambil tas berisi berkas dan sertifikat milik masyarakat yang dijaminkan. Barang-barang ini kemudian turut dimasukkan ke bagian belakang mobil bercampur dengan tubuh Rosan dan Jamilah yang bersimbah darah. Tak lama setelah kejadian itu, Dery, Andi lalu tiba di rumah. Dery yang tak menyadari bahaya mengintai lalu masuk ke rumah, sedangkan Andi tak ikut masuk dan berjaga di depan pintu. Sekonyong-konyong Dery langsung dijerat dengan kabel tempat penahan nasi dan dilanjutkan dengan pukulan kapak Haidori ke kepala bagian belakang. Dery pun ambruk bersimbah darah. Sama, tubuh Dery juga turut dimasukkan ke dalam mobil bersama bapak dan ibunya. Mobil Panther tersebut lalu dikemudikan Habib dan Siwan, sedangkan Haidori dan Andi disuruh pulang. Mobil ini selanjutnya dibawa ke hutan desa Kluncing, kecamatan Licin, untuk menghilangkan jejak. Habib kemudian membakar mobil bersama 3 tubuh satu keluarga itu.
Kerangka mobil bersama 3 tubuh yang hangus itu kemudian ditemukan warga 2 hari setelahnya. Penemuan itu segera menggegerkan Banyuwangi. Jenazah ketiganya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya dan diketahui sebagai Rosat, Jamilah, dan Dery. Polisi segera melakukan penyelidikan dan menangkap Haidori dan Andi di tempat persembunyiannya. Haidori dan Andi lalu divonis masing-masing 18 tahun dan 13 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Haidori dengan hukuman mati dan Andi 18 tahun bui. Setahun usai pembunuhan, polisi lalu menangkap otak pembunuhan, Habib. Ia ditangkap saat berada di kota Pasuruan pada Selasa 8 Mei 2012 sekitar pukul 16 lewat 15 waktu Indonesia Barat. Habib selanjutnya menjadi pesakitan di pengadilan dan dijatuhi hukuman mati pada Rabu 28 November 2012. Sedangkan satu pelaku pembunuhan lainnya, Siwan, tidak pernah tertangkap hingga kini dan ditetapkan sebagai DPO. Sebenarnya Siwan sudah sempat diamankan di Polsek Sampu beberapa hari setelah kejadian, namun ia berhasil kabur saat menjalani pemeriksaan. Siwan kabur dengan modus pura-pura lapar saat diperiksa. Ia kemudian diizinkan membeli makanan keluar, namun tak pernah kembali dan terdeteksi berada di Malaysia. Meski begitu, sampai kini ia tak pernah tertangkap lagi. Sedangkan Habib hingga kini belum dieksekusi meski putusan hukuman mati sudah ingkrah. Inilah ya doktrin-doktrin yang berpuluh-puluh tahun yang dilakukan oleh ras Yahudi yang mengaku Habib, yaitu Bani Alawiyah, Ba'lawi. Oke, begitu aja. Sekian dan terima kasih.